Gimana menuntut ilmu sesuai dengan contoh Rasul? Dengarkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadisnya masyhur. Masyhur dalam artian secara istilah ya. Nadharallahu imra'an sami'a maqalati fahafidhaha wa wa'aha wa addaha kama sami'a. Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengarkan sabdaku, kemudian ia menghafalnya, lalu ia memahaminya, lalu ia menyampaikan kepada manusia. Lihat Nabi SAW menyebutkan di sini fase-fase dalam menuntut ilmu. Apa itu? Yang pertama mendengar. Makanya ya akhi, penuntut ilmu pemula harus pintar mendengar, jangan pintar ngomong. Di zaman sekarang enggak. Orang yang baru hijrah pintar ngomong, Pak. Bahkan disediakan panggung, fadhol. Biar pintar ngomong. Bahaya. Nabi mengatakan apa? Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengarkan sabdaku. Ini fase yang pertama. Makanya kata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata apa? Awalul ilm al-insat thumma al-istima'. Awal ilmu itu adalah diam dan mendengar. Kalau kita tidak bisa dan tidak pandai mendengar di awal menuntut ilmu, abadan kita tidak akan dapat ilmu. Sebab orang kalau sudah pandai bicara dulu Pak, dia akan merasa dirinya apa? Berilmu. Wallah. Akhirnya dia akan bicara seenaknya, menurut saya. Bahkan baru hijrah sudah nafsirin Quran. Baru hijrah sudah nafsirin hadis. La ilaha illallah. Adakah musibah yang besar ya akhi dari ini? Kalau dulu di zaman Imam Malik, gurunya Imam Malik, Rabi'atul Ra'i menangis Pak, menangis. Ketika ditanya, wahai Rabi'ah, kenapa engkau menangis? Kata Rabi'ah apa? Telah dimintai fatwa orang yang bukan ahlinya. Gara-gara itu Rabi'ah menangis. Padahal di zaman dahulu bukan ahlinya tetap lebih berilmu dari kita Pak. Gimana kalau Rabi'ah melihat di zaman sekarang Pak? Maka ini fase yang pertama akhi. Pandai mendengar. Nadharallahu imra'an sami'a maqalati. Semoga Allah memberikan cahaya kepada orang yang mendengar sabdaku. Kemudian apa? Lalu ia memahaminya, berusaha ia pahami ayat-ayat, ia pahami dengan cara melihat bagaimana penafsiran para ulama, bagaimana penafsiran Rasulullah, penafsiran para sahabat, penafsiran para tabi'in, penafsiran para ulama dalam kitab-kitab mereka. Pahami dengan baik sesuai dengan pemahaman siapa? Salafus saleh. Pemahaman siapa? Para sahabat Rasulullah SAW. Pahami dengan baik. Ada sebagian dai Pak, selebritis maksudnya ya, bawa-bawain hadis, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Dasar satu ayat ceramah kemana-mana. Mending yang dibawakan ayat Al-Quran, ini ayat-ayat Quran. Sudah begitu dia cabut Al-Quran, tafsirin sendiri dengan akalnya. Na'udzubillah. Padahal kata Ibnu Katsir apa? Menafsirkan Al-Quran sebatas dengan akal itu haram hukumnya. Apa maksud hadis Nabi? Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Yaitu ya ayat yang sudah betul-betul kita pahami dengan benar. Kita pelajari apakah ayat ini mansukh atau tidak, makki atau madani. Bagaimana penafsiran Rasulullah terhadap ayat ini, bagaimana praktek Rasulullah terhadap ayat ini, bagaimana penafsiran para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Katsir, tata cara menafsirkan Al-Quran. Yang pertama, tafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, tafsirkan Al-Quran dengan hadis. Yang ketiga, tafsirkan Al-Quran dengan pendapat para sahabat. Keempat, tafsirkan Al-Quran dengan penafsiran para tabi'in. Nah, ya akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Pahami. Sudah berapa ayat yang sudah kita pahami? Sudah berapa hadis yang sudah kita pahami? Kemudian Nabi mengatakan apa? Fahafidhaha, lalu menghafal. Ini fase yang paling berat buat kita Pak. Menghafal ilmu. Walaupun memang hukum menghafal itu tidak wajib kata para ulama. Namun menghafal itu membantu mengokohkan ilmu di hati kita Pak. Karena definisi ilmu itu apa sih? Para ulama ketika mendefinisikan ilmu, idraku syai' idrakan jaziman. Mengetahui sesuatu dengan pasti. Dengan kokoh dan kuat. Tidak mungkin kuat kalau tidak dihafal. Kalau hanya sebatas faham tapi tidak dihafal, nggak kuat biasanya. Makanya kebiasaan salafus saleh mereka menghafal. Tidak aneh kalau di zaman dahulu orang yang hafal 100.000 hadis nggak aneh.
Kalau di zaman sekarang, wah luar biasa. Di zaman Ibnu Hajar Asqalani, Bulughul Maram itu buat pemula. Zaman sekarang, bukan pemula Pak. Di zaman Imam Bukhari, Sahih Bukhari itu buat pemula. Di zaman sekarang orang yang hafal Sahih Bukhari luar biasa Pak. Memang semakin berkurang ulama dan ilmu, semakin standar pun semakin rendah. Maka dari itu ya akhwal Islam, kita ikuti ini metodenya Rasulullah dan para sahabatnya dan para tabi'ut tabi'in. Kemudian setelah selesai fase-fase tadi, baru menyampaikan. Jadi menyampaikan tuh terakhir. Setelah kita mendengar, setelah kita memahami, setelah kita kuasai, betul-betul sudah kuasai, baru kita sampaikan ke orang lain. Itu pun yang sebatas yang kita kuasai saja selesai. Lebih dari itu tidak. Akhal Islam azan ya Allah. Metode yang kedua, pemanhaj yang kedua yang diajarkan Rasulullah untuk ilmu apa Pak? Metode duduk di majelis ulama. Ini diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Terutama orang ulama-ulama kibar. Ulama-ulama yang telah kokoh keilmuan mereka dan diakui oleh para ulama bahwa dia memang alim. Iya. Memang kalau di Indonesia yang sekelas Syekh bin Baz, Syekh Albani nggak ada Pak. Tapi setidaknya ya mereka-mereka yang telah kokoh keilmuannya, alhamdulillah. Duduk di majelis taklim, pilah dan pilih ulama Pak. Ustadz yang kita ambil itu nggak bisa sembarangan. Karena Nabi bersabda dalam riwayat Ibnu Mubarak, kata Rasulullah apa? Inna min asyratis sa'ah, di antara tanda hari kiamat, an yultamasal ilmu indal asagir. Ilmu diambil dari al-asagir tuh, tanda hari kiamat ilmu diambil dari siapa? Asagir. Siapa ya asagir? Ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama ini penafsiran perawi hadis sendiri, yaitu Abdullah bin Mubarak. Kata beliau al-asagir yaitu ahli bid'ah yang menyimpang pemikirannya, menyimpang akidahnya. Maka tidak boleh mengambil ilmu dari mereka yang menyimpang keyakinan dan akidahnya. Penafsiran yang kedua yang tafsirkan oleh sebagian ulama yaitu orang yang dangkal ilmunya walaupun usianya tua. Walaupun dia Masya Allah ahlu sunnah wal jamaah salafi, tapi ilmunya dangkal, tetap gak bisa diambil ilmunya. Gak bisa diambil Pak. Makanya kalau ada orang zaman sekarang, udahlah saya menuntut ilmu dari siapa aja, ambil baiknya buang buruknya. Saya katakan ini tidak sesuai dengan manhaj Rasul. Rasul yang menyuruh kita untuk memilah dan memilih guru. Rasulullah tidak pernah mengatakan ambil dari siapa aja, enggak. Para sahabat pun tidak mengatakan begitu. Ini dia Abdullah bin Umar berkata apa? Dinaka dinak, agamamu jaga. Innama huwa damuka wa lahmuk, ia adalah darah dan dagingmu. Khudh 'anil ladzina istaqamu wa la ta'khudh 'anil ladzina malu. Ambil dari orang yang lurus dan jangan ambil dari orang yang menyimpang. Ibnu Umar tegas mengatakan ambil ilmu dari siapa? Yang lurus akidahnya, lurus manhajnya, istiqomah ia di atas manhaj salafus saleh. Jangan ambil dari yang menyimpang. Muhammad bin Sirin berkata apa? Inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama kamu. Lihat oleh kamu dari siapa kamu mengambil agama kamu. Saya kasihan Pak sama orang yang mengatakan begini. Udahlah kita ngambil dari semua orang, ambil baiknya buang buruknya. Saya kasihan sama dia. Kenapa? Karena untuk memilah baik dan buruk itu butuh keilmuan yang kuat Pak. Sekarang Pak, semua orang-orang yang berbicara dalam agama akan berusaha mencari dalil yang menguatkan pendapatnya. Hatta Syiah, hatta liberal, hatta Mu'tazilah, bawa dalil Pak, bawa dalil. Kalau antum misalnya keilmuan antum kurang, setiap ada yang bawa dalil, benar juga ya. Orang liberal bawa dalil, apa katanya? Plural itu adalah manhaj Al-Quran. Allah berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiun man amana billah wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabiin, siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat dan beramal saleh, surga. Lu lihat, Allah mengatakan orang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabiin semua masuk surga. Coba kalau antum nggak paham ilmunya, benar juga ya, ada ayatnya ternyata.
Syubhat ahli bid'ah itu kalau antum nggak punya ilmunya Pak, antum akan terkena syubhatnya. Pandai sekali mereka mengotak-ngatik hadis, mengotak-ngotak dalil. Bahkan mereka pun belajar ilmu usul fikih. Antum tahu nggak mereka yang mengatakan musik halal? Apa kata mereka? Hadis itu, hadis yang Sahih Bukhari itu ya, bahwa akan benar-benar datang nanti suatu kaum yang menghalalkan apa aja? Zina, sutra, arak, alat-alat musik. Apa kata mereka? Secara pendalilan lemah. Karena menurut usul fikih, keluarin usul fikih itu, bahwa dalalatul iqtiran dhaif. Dalil yang sifatnya menyandingkan seperti ini lemah. Karena itu menyandingkan kan? Di situ ada apa? Ini. Padahal Pak, kalau kita buka para ulama mengatakan bahwa dalalatul iqtiran itu ada dua macam. Ada yang sifatnya berupa kata, yang ada yang kedua yang berupa kalimat. Adapun yang sifatnya kata, semua ulama menerima. Adapun yang berupa kalimat, ini yang dinyatakan oleh banyak ulama itu dhaif. Lah kalau antum belum pernah belajar usul fikih, bengong juga antum. Ya juga, ternyata ada kaidah usul fikihnya, oi. Gak bisa antum jawab. Mereka bawa lagi syubhat, Imam Malik membolehkan gitar. Yang lagi antum, waduh ternyata ada salafnya. Padahal sanad kepada Imam Malik terputus dan tidak sahih. La haula wala quwata illa billah. Kalau antum prinsipnya seperti itu, ambil baiknya, buang buruknya. Gimana coba caranya? Ana pengen denger. Gimana cara antum mengetahui ini baik dan buruk? Sementara ilmu anda nggak paham. Ayo coba. Saya bisa Ustaz bawa dalil Al-Quran dan hadis. Loh, orang Khawarij juga bawa Quran hadis. Nabi yang mengabarkan begitu. Nabi yang bersabda ketika mensifati orang Khawarij, yaqra'unal Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an, bahkan hafal mereka. La yujawizu taraqiyahum, tapi tidak sampai ke kerongkongan. Dalam riwayat Muslim apa? Yaquluna min qauli khairil bariyah, mereka membawakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh lihat Pak. Jadi apakah setiap orang yang membawakan dalil dari Al-Quran dan hadis pasti benar pemahamannya? Belum tentu. Dari mana anda tahu ini pemahaman salah, ini pemahaman benar? Ya akhi, kita berhati-hati dalam menuntut ilmu, dalam rangka menyelamatkan agama kita itu bagus Pak, bagus. Karena keselamatan agama itu segala-galanya Pak, segala-galanya. Makanya manhaj Rasul dalam menuntut ilmu itu dengan cara apa? Memilah dan memilih guru. Siapa guru yang berhak diambil ilmunya, siapa yang tidak berhak diambil ilmunya, itu diajarkan oleh Rasul, itu yang diajarkan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Lalu bagaimana dengan perkataan yang dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib, undur ma qala wa la tandur man qala. Lihat yang diucapkan, jangan kamu lihat kepada siapa yang mengucapkan. Kata para ulama, ini kalau bab nasihat. Kalau ada maling berkata ke antum, jangan mencuri, terima nggak? Terima nggak? Ini yang ngomong maling loh. Terima. Di zaman Rasulullah Pak, Rasulullah menugaskan Abu Hurairah untuk menjaga makanan zakat fitr. 3 malam berturut-turut ada maling datang. Dan setiap maling ditangkap sama Abu Hurairah. Tapi maling ini minta dikasihani. Dilepaskan sama Abu Hurairah. Tapi Rasulullah selalu mengabarkan bahwa dia akan datang lagi. Dia akan datang. Sampai malam yang ketiga, akhirnya Abu Hurairah tidak akan melepaskannya. Apa kata maling ini? Hai Abu Hurairah, maukah aku ajarkan kepada kamu sebuah bacaan yang kalau kamu baca sebelum tidur, kamu akan dilindungi setan sampai pagi hari. Apa kata Abu Hurairah? Baca ayat kursi, kamu akan terlindung dari setan sampai pagi hari. Dilepasan sama Abu Hurairah. Di pagi harinya lapor Abu Hurairah. Apa kata Rasulullah? Shadaqaka wa huwa kadzub. Kali ini dia benar walaupun dia tukang dusta. Kamu tahu Abu Hurairah siapa yang datang 3 hari berturut-turut itu? Enggak tahu ya Rasulullah. Itu setan. Ketika yang diucapkan setan benar, Rasulullah mengatakan apa? Benar. Tapi apakah Rasulullah mengatakan, hai Abu Hurairah, silakan nuntut ilmu ke setan? Enggak kan? Beda Pak antara menerima nasihat dengan kita bersimpuh untuk mengambil ilmu dari seseorang, beda.
Harus bedakan. Manhaj Rasul itu adalah memilah dan memilih guru. Karena sudah saya sebutkan tadi hadisnya Nabi SAW. Kemudian ya akhi, manhaj Rasul, manhaj Al-Quran dan hadis yang ketiga apa? Bertahap menuntut ilmu itu. Allah Ta'ala berfirman apa? Walakin kunu rabbaniyin. Akan tetapi jadilah kalian orang-orang yang rabbani. Ibnu Abbas ketika menafsirkan makna rabbani siapa? Walladzi yu'allimun nas min sigharil ulum ila kibariha. Itu yang mengajarkan manusia dari ilmu yang dasar sampai ilmu yang dalam. Mengisyaratkan bahwa kita dalam menuntut ilmu itu harus sedikit demi sedikit bertahap. Dari dasar-dasar dulu kita pahami. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama. Nah sekarang kita mau langsung ngaji ke ilmu yang hebat. Widih. Uyang antum Pak. Ya. Ada sebagian teman-teman ya semangat sekali pengen belajar ilmu hadis. Ustaz, kita pengen belajar ilmu hadis Ustaz. Ayo, fadhal. Di awal-awal enak, lama-lama puyeng juga. Ya akhi, nggak bisa kita menuntut ilmu itu langsung begini. Antum mau belajar ilmu hadis harus punya bekal dulu bahasa Arab. Kitab-kitab hadis rata-rata berbahasa Arab. Antum mau belajar ilmu usul fikih harus punya modal bahasa Arab juga. Karena usul fikih itu sedang mempelajari bentuk-bentuk bahasa Arab. Ya akhal Islam azan ya Allah. Berarti dalam metode menuntut ilmu itu kita harus bertahap Pak. Ada orang, sebagian orang masuk perguruan tinggi negeri agama, perguruan tinggi agama. Langsung belajar Bidayatul Mujtahid. Ibnu Rushd. Bidayatul Mujtahid antum tahu nggak Pak? Bidayatul, namanya juga buku Bidayatul Mujtahid, permulaan jadi mujtahid. Mujtahid itu tingkat tinggi dalam keilmuan. Sementara dia lulusan SMA, usul fikih belum pernah belajar, bahasa Arab nggak bisa dan yang lainnya. Atau belajar Bidayatul Mujtahid. Akhirnya apa? Jebolannya cuma paham khilaf para ulama. Yang rajih yang mana Ustadz? Terserah, pilih sendiri. Bikin bingung orang jadinya Pak. Akhirnya membuka orang untuk mencari sesuai dengan hawa nafsunya. Makanya dari itulah ya akhwal Islam azan ya Allah. Coba kita udah berapa tahun ngaji. Dasar-dasar ilmu sudah kita kuasai belum? Antum belajar fikih dari dasar dulu. Kitab-kitab yang ringkas-ringkas dulu antum kuasai. Belajar akidah dari dasar dulu. Kitab-kitab yang ringkas antum kuasai. Belajar hadis juga sama, semua harus dari dasar dulu. Karena menuntut ilmu itu mirip sama dengan membuat sebuah rumah. Yang namanya rumah, bikin apa dulu? Pondasi. Setelah pondasinya kuat, kokoh, bagus, bikin apa? Tiang-tiang. Setelah tiang-tiangnya bagus, baru dibatain. Baru kemudian dikasih atap. Dibagusin. Sama halnya dengan menuntut ilmu. Iya.